kebalikan dari bisa dipercaya itu berkhianat. Misal kita disuruh apa, beli sesuatu atau diberi tugas apa, ya kita lakukan sebagaimana mestinya, semampunya. Ketika memang tidak sanggup, bilang saja tidak sanggup. Saya belum bisa Pak Guru, belum bisa Bu Guru, misal gitu. Ketika kita memang mampu dan bisa, lakukan sebisanya dan sesuai arahan dari gurunya. Ya. Jadi yang keenam itu hendaknya seorang murid itu memiliki sifat yang bisa dipercaya. Fala ijibu bi ghairi ma ya'rifu. Yang terakhir, seorang murid atau pelajar santri itu ketika ditanyai gurunya tidak menjawab dengan sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya jawabannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Jangan cari jawaban sendiri. Nah, Pak, jadi yang terakhir itu menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui ketika diberi pertanyaan ya. Nah, beda nanti ketika kita sudah di pendidikan yang tinggi, nanti biasanya diberi apa kayak kuliah gitu, itu diberi kebebasan untuk menjawab dengan cara berpikir kita sendiri. Tapi ketika kita masih dasar seperti ini, SMP, SMA, hendaknya ketika diberi pelajaran sama gurunya terus dikasih dites misal pertanyaan, jawablah dengan apa yang dikasih pelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya. Jadi itu 7 sikap yang harus dimiliki seorang murid untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang yang kedua itu adalah sikap seorang murid terhadap gurunya. Wa amma adabuhu ma'a ustadhi. Nah, seorang murid pada gurunya itu hendaknya memiliki sifat apa? Dalam kitab Taisirul Khalaq itu dijelaskan antara lain banyak sekali. Antara lain faminha ayat takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li anna yurabbi ruhahu. Yaitu meyakini, yang pertama itu meyakini bahwasanya keutamaan guru itu lebih utama dibanding kedua orang tua. Nah, jadi guru itu kalau di kitab Taisirul Khalaq, ya mungkin kalau di kitab yang lain mungkin sedikit berbeda, tapi kalau di kitab Taisirul Khalaq itu status guru, apalagi ketika kita di pondok, di apa itu namanya, di tempat belajar sekolah, itu statusnya lebih tinggi, lebih utama dibanding kedua orang tua. Jadi yang pertama kita meyakini bahwasanya status guru itu kedudukannya lebih utama dibanding kedua orang tua. Karena apa? Li'annahu yurabbi ruhahu. Karena sesungguhnya guru itu mendidik jiwa muridnya. Yang aslinya kita tidak bisa baca malah bisa baca, nggak bisa nulis, yang nggak bisa sholat malah bisa sholat, semisal gitu. Gurulah yang mengajari kita tentang hal yang tidak kita tahu menjadi tahu. Gurulah yang mengajari kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan saya, kan seperti itu. Gurulah yang mengajari kita cara beribadah pada Tuhan. Nah itu semua. Karena alasan-alasan seperti itu, maka dalam kitab Taisirul Khalaq status guru itu lebih utama dibanding orang tua. Guru yang bagaimana Pak? Ya guru-guru yang memang pantas untuk dibuat tuntutan. Tidak semua guru, semisal kok guru tukang mencuri ya tidak perlu diikuti. Guru kok tukang korupsi ya tidak perlu diikuti. Tapi kalau gurunya itu orang soleh, baik, lah itu bisa jadi statusnya lebih utama dibanding kedua orang tua kita. Bahkan kalau orang tua itu di hadisnya Nabi, orang tua, ayah, ibu itu lebih yang orang yang paling harus berhak dihormati kan ibunya, itu ada hadisnya. Nah, ternyata di kitab Fathul Qarib ketika kita dalam kondisi pendidikan itu guru lebih diutamakan dibanding orang tua. Nah ya karena seperti itu yang mendidik kita. Kalau orang tua itu merawat kita, yang memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal itu orang tua. Maka dengan alasan seperti itu kita wajib menghormati orang tua. Tapi kalau guru
Kenapa kita harus menghormati guru? Karena ya yang mengajari kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan mengenalkan pada Tuhan, mengenalkan cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu guru lebih diutamakan dibanding orang tua kalau di kitab Fathul Qori, Taisirul Khalaq. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minha al-khudu'u. Wa minha al-khudu'u amamahu wal julusi fi darsihi bil adabi wa husnil izwa'i ila ma yaquluhu. Nah, sikap seorang murid pada gurunya yang kedua itu adalah menghormati ketika berjalan di depan atau duduk di depan gurunya dengan sikap yang terbaik dan juga ucapan yang terbaik gitu. Yang kedua, menghormati ketika kita berada di depan guru dan ketika duduk, ketika belajar dengan cara perilaku terbaik dan juga kata-kata yang terbaik. Ketika kita memang sama temannya ndak iso boso, tapi kalau guru ini iso boso. Biasanya kalau orang Jawa itu seperti itu. Karo koncone yo ora apa-apa, tapi kalau pada gurunya itu hendaknya ya kayak orang tua nih, diceluk yo nggih mboten, lek orang nggih mboten apa neh ngono iku. Minimal seperti itu. Aja karo gurune kok ya yo orang. Di paling ndak itu kalau di Jawa itu ya pakai basa kromo. Yang kedua, menghormati ketika berada di depan guru dengan tingkah yang paling baik dan juga ucapan yang terbaik gitu. Kalau nek ngarepe kancane sampean melaku karo apa itu namanya tegak, berdiri tegak tidak masalah, tapi kalau di depan guru agak membungkuk sedikit itu bukti kita itu menghormati guru. Sampean jadi ini memang pelajaran yang diajarkan di pondok-pondok pesantren salaf. Saman mau mondok di Lirboyo, Ploso, semuanya itu saman kalau lihat santrinya itu ketika berada di depan gurunya pasti menunduk, Yaitu karena mengamalkan apa yang ada di kitab-kitab seperti ini. Ya, ini pelajarannya ya, seperti ini ya, memang berada di kategori kedua tentang sikap seorang murid pada guru. Jadi menghormati ketika di depan dan juga dengan perilaku yang terbaik dan juga ucapan yang terbaik. Padahal kayak Lirboyo itu pondok yang terbesar kan bahasanya, terbesar keberapa itu. Itu saman kalau lihat entah itu santrinya putri ataupun santrinya putra, semuanya itu ketika di depan guru itu pasti menunduk ya, karena ya mengamalkan apa yang ada di kitabnya. Lalu kita di cuma sekolah, kalau di sini di Pondok Kiai Haji Ahmad Bajuri kita memang diajari sekolah umum sama sekolah madrasahnya ya memang harus menghormati gurunya, itu memang sudah sesuai standarnya. Standarnya memang seperti itu. Ketika kita kayak semisal sekolah umum saja melihat orang-orang siswa-siswanya kurang menghormati gurunya ya karena memang pelajaran agamanya kurang untuk menghormati gurunya. Kadang bahkan gurunya itu diajak berkelahi, kadang gurunya itu memang kurang diajari tentang sikap yang seharusnya seorang murid daripada gurunya. Itu yang kedua tadi ya, menghormati guru dengan cara perilaku terbaik dan juga ucapan yang terbaik. Yang ketiga, wa minha tarkul mizah. Menghindari bercanda yang keterlaluan. Sama gurunya itu boleh saja bercanda, tapi jangan sampai keterlaluan. Wa minha yang ketiga adalah menghindari bercanda secara keterlaluan. Guru ini ngejak guyon ya ditanggepi, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita itu keterlaluan sampai nanti guyonnya menghina dan yang lain sebagainya, itu tidak boleh. Itu yang ketiga. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi makhafatan ayafhama ustaduhu annahu yadumuhu. Jadi paling enak itu gimana bercanda sama gurunya.